Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Shadaqallahul adzim. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memasuki bulan yang istimewa, bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Tidak cuma manusia, tetapi seluruh penduduk yang ada di bumi ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Salah satu kenikmatannya adalah kita bisa menikmati jamuan-jamuan yang akan diberikan oleh Allah di dalam bulan yang istimewa ini. Sahabat semuanya, Rumah Sakit Queen Latifah Yogyakarta, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keikhlasan dan di dalam beramal. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari apa itu keikhlasan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Quran surah Az-Zumar tadi ayat yang ke-14, Allah sudah berikan kita sebuah pesan bahwa katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Di dalam ayat ini Allah sudah menerangkan tentang kita melakukan amal-amal kita, yaitu supaya apa? Hanya kepada Allah, hanya kepadaku di dalam kita beramal ini. Nah, di dalam kita melaksanakan amal ini, bagaimana kita bisa mengikhlaskan amalan-amalan kita? Kadang-kadang pada saat kita bilang ikhlas itu sangat mudah kita ucapkan di dalam perkataan-perkataan kita. Cuma pada saat kita melakukan amalan-amalan tentang keikhlasan tadi, kadang kita masih disusupi gitu ya, atau kita masih ada sebuah gangguan-gangguan dari setan bahwa amalan ini tidak ikhlas. Nah, marilah kita memurnikan keikhlasan dalam amal-amalan kita tadi. Salah satunya tentang ikhlas itu merupakan, karena ikhlas itu merupakan kunci utama diterimanya ibadah kita, maka kita harus melihat seberapa besar kita melakukan amalan ini, tentang kita bisa memberikan sebuah keikhlasan kita, atau kita hanya kepada Allah kita memberikan amalan-amalan ini. Pada saat ketika ada kritikan atau sebuah nasihat pun gitu nih, atau sampai bahkan ada fitnah sekalipun, tidak menjadikan semangat kita ini menjadi punah. Jadi keikhlasan kita ini pada saat nanti ada sebuah kritikan, ada nasihat, bahkan sebuah fitnah sekalipun yang menerpa kita, pada saat kita melakukan amal itu, tapi tidak menjadikan kita sebagai seorang yang jadi punah atau terus futur gitu ya. Yang selanjutnya tentang ikhlas tadi adalah, ikhlas itu ketika usaha dan harapan itu tidak sebanding dengan hasil, tetapi tidak menjadikan kita tenggelam dalam kesedihan kita. Kita mungkin sudah melewati fase-fase selama ini bahwa kita sudah berharap dengan usaha-usaha yang kita lakukan selama ini, tetapi ternyata oleh Allah hasil kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana pada saat kita menikmati hasil tadi itu? Apakah kita terus mencemooh Allah gitu ya? Atau kita terus berusaha introspeksi dari diri kita, apa yang kurang kita dekat dengan Allah sampai hasil kita tidak sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, tentang keikhlasan tadi. Ikhlas itu ketika niat baik kita disambut dengan berbagai prasangka, tetapi kita tetap berjalan tanpa berpaling muka, dan kita tetap
memberikan kebaikan kepada siapapun. Sahabat semuanya, ada hal-hal yang harus kita pelajari gitu ya, atau kita ambil pelajaran tentang keikhlasan tadi di dalam amalan-amalan kita. Mungkin pada saat kita sedang sholat, mungkin ini pada saat kita sholat, apakah kita sudah niat kita benar-benar dengan Allah gitu ya, atau hanya untuk dilihat oleh orang lain. Ini di dalam hal ibadah yang lurus gitu. Apalagi pada saat kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan amal yang lain, membantu orang lain, apakah amal-amalan kita sudah kita lakukan hanya untuk Allah, atau mungkin kalau kita masih jomblo itu mungkin pada saat kita ingin dilihat oleh orang lain, yang disenangi oleh kita, atau pada saat kita melakukan kebaikan itu ternyata di samping itu karena ada seseorang yang sedang kita atasan kita atau siapapun dari kita. Nah, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Ramadan ini kita digembleng tentang keikhlasan kita di dalam beramal-amalan kita. Ikhlas itu ketika sepi ataupun ramai, sedikit ataupun banyak, menang ataupun kalah, kita tetap berjalan lurus dan terus melangkah. Tadi pada saat kita dilihat oleh siapapun, kita tetap menjaga amalan-amalan kita ini hanya kepada Allah, tidak kepada siapapun. Ikhlas itu ketika engkau lebih mempertanyakan apa amalanmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding apa kedudukanmu, dan apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Jadi amal yang kita lakukan bukan tentang sebuah harapan-harapan yang akan kita peroleh dari mendapatkan sebuah sanjungan atau yang lainnya dari orang lain. Ikhlas itu ketika engkau berada di atas, tidak menjadikan keangkuhan, dan ketika kamu di bawah, tidak menjadikan kemalasan di dalam bekerja. Pada saat kita di posisi-posisi apapun kita di dalam kehidupan kita, kita pernah merasakan pada saat kita sedang di atas, mungkin kita di masyarakat gitu ya, kita mendapatkan kepercayaan di masyarakat, kita tidak terus angkuh di dalam kita berhubungan dengan masyarakat tadi. Tapi dari itu tadi, maka ini menjadikan kita sebuah amalan atau ibadah kita untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, ikhlas itu ketika kebodohan orang lain tidak engkau balas dengan kebodohanmu terhadapnya, dan ketika kezaliman orang lain tidak engkau balas dengan kezalimanmu kepadanya. Mungkin kita pernah selama ini dizalimi oleh orang lain, tetapi yang lebih utama adalah kita tidak membalas kezaliman orang tadi dengan kita melakukan kezaliman kepada orang tersebut. Dua hal lagi yang terakhir, yaitu tentang ikhlas itu ketika engkau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum yang ramah, dan menghadapi kata-kata kasar dengan jiwa yang besar. Mungkin kita pernah dimarahi, mungkin kita pernah dikata-katai dengan kata-kata yang tidak baik, tapi dari situ kita tidak membalas kata-kata tadi dengan juga membalas dengan kata-kata yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, sahabat semuanya, ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit diterapkan, namun tidak mustahil untuk diusahakan. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang ahli ibadah dan bisa mempunyai akhlakul karimah. Dan semoga nantinya Allah benar-benar menggembleng kita dalam Ramadan ini, supaya pada saat nantinya kita mendapatkan surganya Allah sesuai dengan janji yang Allah berikan kepada kita pada saat momen-momen yang sangat istimewa ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.